Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan terakhir Syarhul Adabi dari hadis ke 37 tentang qawaidul Islam wa arkanhu, tentang pondasi-pondasi Islam dan juga rukunnya. Di sini disampaikan itu hadisnya dalam bahasa balaghah ya, bahasa balaghah. Jadi kalau kata itu ada dua, ada fasih, ada balaghah. Kalau fasih itu lafadznya, jadi hanya lafadz saja. Kalau mengatakan sesuatu dengan jelas fasih. Kalau balaghah itu dia kemampuan untuk menyampaikan makna dari penyampaian kata tersebut. Nah, Nabi di sini ternyata selain fasih juga balaghah. Biasanya orang yang balaghah itu ahli balaghah, dia sudah fasih, sudah pasti. Tapi yang fasih itu belum tentu balaghah. Ma'adhamul islami dinullahil khalidi. Alangkah agungnya Islam itu agama Allah yang kekal. Wasar'uhul mustaqimu, dan syariatnya yang tegak. Dianya syariatnya tegak, lurus tegak. Jadi salah satu kenapa kita itu tumaninah itu terhadap sesuatu, kalau dia itu ajeg, tegak, tidak berubah, konsisten. Al-Quran itu konsisten. Makanya dari dulu tidak pernah menemukan kekecewaan terhadap aturan Al-Quran. Beda jeung aturan menang jelema mah, sakapeung menang hiji waktu cenah teu nanaon. Nah itu teh jadi teu konsisten. Akibatnya orang itu tidak percaya. Nah, Al-Quran itu adalah syariat yang mustaqim, ajeg. Wasiratuhu musilu ila jannatil khuldi wan naimi, dan juga jalan yang menyampaikan kepada jannatul khuldi wan naim, pada surga yang kekal dan juga yang penuh kenikmatan. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat sabil, ada torik, ada juga sirot. Torik itu biasanya lebih umum ya, jalan yang sifatnya umum. Kalau sabil itu jalan-jalan kecil. Kalau sirot, jalan badag, jalan tol bahasa orang. Jadi lamun abus Islam teh jalan kecil atau jalan gede. Nah, siratal mustaqim. Jadi Islam itu adalah bypassnya, jalan lurusnya kita menuju surga. Makanya kita itu selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada jalan yang lurus. Sabab ka jalan anu sejen heula oge bisa jadi nepi, belok heula ka ditu, belok heula ka dieu. Ngan kitu. Lamun misalna dikersakeun nepi, perbedaannya apa? Dari segi jarak, dari segi waktu itu berbeda. Ya ku algoritma we nya. Lamun misalna ini ke sini lurus. Kan lurus eta teh rentangna. Dari jarak itu sakitu we lurus. Tapi mun misalna ka dieu heula, kaditu itu nambahan waktu, nambahan tenaga, nambahan jarak kayak gitu. Nah, kita itu kenapa meminta ditunjukkan pada jalan yang lurus? Jangan sampai kita tergoda untuk keluar dulu dari jalan lurus ini. Sabab eta teh meakeun waktu, nambahan tenaga, jeung paling pokokna mah ada resiko nyasar. Anu nyasar teh hese balik deuna gitu. Jadi tong hiji waktu mah tong hayang nyobaan sakali naon tah teh salat. Hayang nyobaan sakali teh salat kitu nya. Ulah eta teh ka bisi ngeunah geuning teh salat teh naon katuturuyan.
Nah, jadi jangan pernah berpikiran seperti itu. Nah, itulah yang kita harapkan dari doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Innahud dinul ladzi irtadahu Allahu li ibadihi. Ia adalah agama yang Allah telah ridhoi kepada hamba-hambanya. Wa ba'asa bihi rusulahu wa anbiya'ahu, dan juga Allah telah mengutus rasul-rasul dan para nabinya. Wa ja'alahu sabilan najati min adzabihi, dan jadikan Islam itu sebagai jalan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan Islam. Kemudian wa tariqa sa'adati fid daraini, dan juga jalan untuk mencapai kebahagiaan di dua kampung, maksudnya kampung dunia dan kampung akhirat. Jalan ke kebahagiaan, jalan keselamatan. Agama itu ada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala minhu, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat mana teh? Surat tahun? Ada yang pernah ingat atau pernah lupa? Ali Imran ya? Surat Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghayra Islam. Kalau yang di ayat 19-nya inna dina indallahil Islam. Itu. Hadza dinul azimu, ini adalah agama yang agung. Yaqumu ala da'aima wa arkanin, yang ia berdiri atas benteng-benteng dan juga pondasi-pondasi. La yasluhu biduniha, tidak akan beres agama ini kecuali ada benteng dan rukun-rukunnya, pondasinya. Wala yaqumu bi ghairiha, dan tidak akan berdiri dengan yang lainnya. Wahia asasuhu wa imaduhu, dan dia itu adalah asasnya dan juga sebagai tiang-tiangnya. Wa mudharul khuludihi wa baqaihi, dan juga sebagai bukti yang jelas dari kekalnya dan ketetapannya. Walau in hada ruknun minha, kalaulah roboh satu rukun diantaranya, tuda'a dzalika sarahu, akan disebutlah bangunan tersebut ila sukuti, mencapai kepada kerobohan, jatuh sukut, wal inhiyari, dan juga kepada kehancuran. Nah, wa awalu da'aimi hadasorhi asamhi, dan fondasi ya, pilar atau tiang yang pertama dari bangunan ini yang tinggi, asorhi bangunan, samihi yang tinggi ini, pilarnya adalah huwa asyahadatani, yaitu dua kalimat syahadat. An yasyhada muslimu, seorang muslim bersaksi an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fahadihi kalimatut tauhidi wal imani, ini adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah, wal imani, dan juga keimanan. Wahia a'domu arkani hada binai, dia adalah tiang yang paling besar dari bangunan ini. Wahia miftahul jannati, dan dia itu adalah kunci surga. Alladzi la yuftahu biduniha, yang tidak akan terbuka surga tanpa kunci tersebut. Walihada qala alaihi salam, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhala jannata, siapa yang akhir dari katanya ketika sakaratul maut tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan masuk surga. Jadi pokok nama jalma lamun boga la ilaha illallah eta teh pasti abus surga, punya tiket. Ngan tidak menjamin karena raka heula eta hungkul. Nah, kemudian juga
Apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja? Masuk surga. Cukup tadi. Cukup tuh. Kunaon sabab kunci sebenarnya. Nah, ai kunci teh kan boga eta non reregiana teh non. Pangayat lah ya. Sanes. Kunci teh reregiana tanah. Gerigi non? Gigi nanya lah, gigina. Itu kunci itu punya gigi, tidak akan bisa terbuka walaupun itu kunci kalau giginya itu ada. Nah, giginya itu adalah amal soleh. Sabab kieu ai iman mah eta teh perkara anu dohir nu batin. Dan itu harus dibuktikan. Ya, kieu misalnya contohnya amalan batin. Ai cinta amalan batin, amalan dohir. Batin. Nah, berarti lamun misalna Hilmi nyebutkeun aku cinta padamu, nya kasawe atuh. Ini mereka sahasok seure deui pilih. Kalau misalnya seseorang menyebutkan aku cinta padamu, itu menunjukkan dia cinta tidak? Di antara. Hah? Menunjukkan tidak? Menunjukkan. Menunjukkan ngan naon? Ngan tidak memastikan dia itu cinta. Tak sana justru dengan mengatakan itu ada kepastian. Itu kan tos nyarios tadi. Oh, kepastian teh jenjang selanjutnya maksudnya. Oh, sana sih mah. Seseorang itu kieu misalna teh dari mana seseorang itu bisa tahu bahwa dia mempunyai perasaan cinta? Dia mengungkapkannya. Mengungkapkan itu berarti adalah bukti atau ciri yang menunjukkan dia itu cinta. Pasti cinta tuh? Acan tentu. Encan atuh. Nah, sok. Amun misalna teh nyebutkeun aku cinta padamu teh padahal palsu. Atau mah. Nah, jadi aku cinta padamu teh bukan memastikan bahwa dia itu cinta, hanya menunjukkan. Jadi orang teh bisa nyepenganana teh tadinya perempuan itu butuh kepastian, butuh kepastian gaji maksudnya teh, butuh kepastian, butuh kepastian gaji. Nah, butuh kepastian. Eta dengan mengungkapkan aku cinta padamu itu sudah pasti belum? Sudah pasti belum? Belumnya, belum. Tapi kita bisa mendapatkan ketenangan minimal pada perkara yang zohirnya. Pada perkara yang zohirnya. Enak ya dibalikeun caranya. Itu nyebut wae I love you, tapi tara mere resiko. Bajang mere resiko wae, tapi tara nyebut I love you, milih nu mana? Mere resiko. Iya. Tapi mau nanyakeun ka ieu atuh bagaimana kahwat. Mending nyebutkeun I love you wae tapi tara mere resiko, mending mere resiko tapi teu nyebut I love you. Sabab yang mah matre berarti. sabab aya buktina anu lebih kuat ketimbang misalnya hanya sekedar mengucapkan. Karena kan dua-duanya juga hanya menunjukkan belum memastikan. Anu terang mah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala we butuh urang teh memperlihatkan sesuatu. Nah, ini syahadatnya. Nah, itu siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Wa bihadhihi kalimat tauhidi. Dan dengan kalimat itu adalah kalimat
tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengesahkan Allah, yasimul insanu nafsahu wa malahu minal mahaliki wa ma'atibi, akan selamat seorang manusia, jiwanya, hartanya dari kehancuran dan kerusakan. Kieu pernah saha eta teh namina teh nya? Hilap deui Sumamah bin Asal gitu, Sumamah bin Asal. Dia itu berperang melawan orang kafir. Eleh orang kafir teh geus terdesak punya rek dipaehan langsung nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ceuk usama teh ieu mah senambung dipaehan matak nyebutkeun la ilaha illallah syahadat langsung dipaehan. Terus ditanya ku Rasul teh kunaon wah ke dipaehan. Rasul da eta mah cenah naon sabab sieun dipaehan nyebutkeun la ilaha illallah teh ceuk saha? Anjeun apa anu aya dina hatena? Rasul teh disalahkeun. Pan urang teh diparentakeun untuk memerangi sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mau itu palsu ataupun asli, sudah tidak ada lagi kewajiban untuk kita. Ternyata kadenya. Jadi manusia itu hanya bisa menilai dari yang dohirnya. Salah tuh menilai tina dohirna. Tuh, untuk kumaha beda jeung anu aslina jeung jero hate. Tenang naon, da eta mah teu bisa dinilai. Jadi dohir saja yang dinilai. Makanya munafik itu hanya ciri-cirinya saja, sedangkan di dalam hatinya itu tidak ada yang tahu kecuali Rasul yang diberikan wahyu itu juga dari Jibril. Nah ini juga hadisnya ada ya di sini. Wayun jiha minal khuludi finnar jahim. Kalau masih di dunia, orang yang mengucapkan syahadat itu akan dijaga jiwanya, hartanya dari kecelakaan dan juga dari kehancuran, kerusakan. Maksudnya teh tidak akan diperangi kalau sudah mengucapkan ini mah. Nah, kemudian juga dia akan diselamatkan dari kekalnya di api neraka jahim kalau benar-benar. Kama qala alaihi afdhalus sholatu wa taslim, dan juga sebagaimana telah dikatakan oleh sebaik-baiknya salawat dan salam, maksudnya Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa innahum qaluha faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Maka kalau mereka sudah mengatakan la asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka illa bihaqil Islam, kecuali dengan aturan yang benar dari Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya itu tergantung Allah, benar henteu. Imana teh nah pura-pura atawa pura. Pura ternyata, mun pura-pura berarti ternyata. Nah, jadi itu yang pertama syahadat. Amma di amat saniyatu, adapun pilar yang kedua itu fahiya as-sholatu, yaitu salat, alati hiya imaduddini, yang merupakan tiangnya agama. Yang tiang agama itu salat atau naon? Salat itu tiang agama, as-sholatu imaduddin. Wa ruknuhul a'dhamu, dan juga rukunnya yang besar. Wa al-ahammu, dan juga yang paling penting, ba'da syahadati, setelah syahadat, wa kalimat tauhid, dan juga setelah kalimat tauhid. Wahia, dan salat itu silatun bainal abdi wa rabbih, adalah sambungan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Taqifu bil abdi baina yadai rabbih, seorang hamba itu ketika sholat seolah-olah berdiri di hadapan Tuhannya. Khosyian muniban, dengan khusyuk,
dan juga ingin kembali kepadanya, bitadalluli dengan merendahkan diri, wa khudu'i dan tunduk, fatartafi'u bi ruhihi ila maqamil qudusi. Nah, maka naiklah ruh orang yang sedang sholat itu kepada tempat yang suci, wa taj'aluhu yash'uru biladzatil ibadati, dan dia akan menjadikannya merasakan kelezatan ibadah. Li'annaha, karena sungguhnya sholat itu hiwarun bainal makhluki wal khaliqi, adalah percakapan antara makhluk dengan Allah, dengan kholiknya. Duh, ya nikmatnya. Wa munajatun, dan juga merupakan munajat, saling berbisik bainal muhib, antara orang yang mencintai, wa mahbubihi, dan juga yang dicintainya. Bayangkannya ya, sholat nempikan kaki tuh terus karaos gitu cacan sholat cacan nanti kedah ditingkatkannya sampai seperti itu, khusyuk, ingin kembali kepada Allah, merendahkan diri, tunduk, sampai ruh kita itu terasa sangat nikmat, sampai merasakan lezatnya ibadah. Buktina naon tos karaos lezat? Oh, eta mah efekna. Ieu mah lamun urang merasakan enak terhadap sesuatu, buktina naon? Tapi kan ada orang yang khusyuk. Ya enak ye. Enak. Ikut deui. Menikmati teu bolong-bolong, berarti hayang deui nya. Dedeyeun tah kitu salatnya. Dedeyeun teh salat. Nah, itu kalau sudah merasakan nikmatnya itu ditungguan, dinikmati salat teh. Mentah hayang wae salat teh. Aya bahasa geus teu kuat urang yang salat euy. Cing cirining eta teh teu nikmat salat teh nepi ka kitu. Da anu nikmat mah teu loba omong, bener-bener tungguan. Ka wallahu alamnya mah tazkirah anu sepuh-sepuh urang di Masjid Asyopnya sigana tos merasakan eta da can waktuna ada geus aya, terus lamun beres ngadoa teh lila salat sunat deui wallahu alamnya, mudah-mudahan gitu sigana nikmat teu gurung usus siga urang nikmat gitu nya sepuh-sepuh Asyop mah teu hariwang. Mudah-mudahan terasa itu karena nyata orang teh berhadapan dengan yang sangat kita cintai. Jadi yang dicintai itu harus ada bukti, eta bukti nanti salah satu. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah SAW idza hazabahu amrun, apabila suatu urusan menimpanya, ay asobatu syidatun wa kurabun, yaitu menimpa kepadanya kesulitan dan kesempitan, qala Rasul berkata, arihna biha ya Bilal, Bilal cepat istirahatkanlah kami dengan sholat. Fayadkhulu fis sholati, maka ia masuk pada sholat. Kemudian payansa dunya payansid dunya, maka Rasul melupakan keduniaan, wahumu miha, dan juga kegelisahannya, wahayatu wa mata ibiha, dan kehidupan dan juga perkara-perkara yang membuatnya lelah. Pas sholatu mi'rajul arifin, maka sholat itu adalah tangganya orang-orang yang arif, yang mengetahui. Wa miftahus salikin, dan kunci orang-orang yang menelusuri jalan. Warohatu mu'minin, dan juga ketenangannya, istirahat bagi orang-orang yang beriman. Aduh ya kuat kak
asa kayaknya sindiran salat orang jeronya, tapi mudah-mudahannya kagak kabayang salat nu khusyuk teh nu nikmat teh kitu nepikeun ka keur riweuh teh salat terus we poho kabehanana aya urang mah keur riweuh salat ingat kabehanana. Nah, waqad darabalaha sallallahu alaihi wasallam masalan, dan sungguh Rasul telah membuat perumpamaan fi ghayati wuduhi wal jamali, pada puncak kejelasan dan kebagusan. Masalaha bil jismi yahtawi alal a'dha'i. Rasul memisalkannya dengan anggota badan yang meliputi seluruh anggota badannya. Walakinnal a'dha'a, akan tetapi anggota badan itu tatalipu qimatan wa qadron, berbeda-beda tegaknya dan ukurannya. Fal ainu, maka mata itu laysat kal yadi, tidak seperti tangan. Warijlu, dan kaki itu laysat kal lisani, tidak seperti lisan. Wal udunu laysat kal qalbi, dan telinga itu tidaklah seperti hati. Paminal a'dha'i mayakunu faqadahu naqson, maka di antara anggota badan itu kalaulah ada yang hilang salah satunya hanya berkurang saja. Kal yadi ida qata'at la yamutu insan, seperti kalau tangannya itu putus masih hirup keneh gitu manusia itu. Wa kal aini ida fuqiat la yabqadul insanu hayata, dan demikian pula kalau seorang manusia itu hilang matanya, penglihatannya, maka masih hidup, tidak akan hilang kehidupannya. Walakin idza ta'attalal qalbu, tapi kalau jantungnya itu hilang, tidak berdetak, au quti'a rasu, atau kepalanya dipenggal, yamutu insanu, maka matilah manusia. Wala yabqa fihi jinsul hayati, tidak ada yang tersisa dari jenis kematian. Pamasalu sholati, maka perumpamaan sholat itu kamasali roksi lil jasadi, seperti kepala bagi tubuh. Hakada masalahu alaihi sholatu wassalamu, ini yang dimisilkan oleh Rasulullah SAW biqaulihi, dengan ucapannya, ala ketahuilah ladina liman la sholatalahu, tidak disebut beragama Islam orang yang tidak pernah sholat. Innama manzilatus sholati minad dini, sesungguhnya kedudukan sholat itu dari agama, kamangzilati rosi minal jasadi, seperti kedudukan kepala dari jasad. Jadi nutara sholat mah geus naon bedana jeung kafir gitu. Nu kafir ge tara sholat, namun orang Islam itu justru cirinya harus sholat. Nah, ya maka urang mah mudah-mudahan meningkatnya kenikmatan sholatnya itu. Amma da'amatu salisatu, adapun pilar yang ketiga, lidalika bina isamihi, bagi bangunan yang mulia tersebut, fahya az-zakatu, yaitu zakat, alati hiya aunun lil fakiri, yang merupakan pertolongan bagi orang fakir, wa miskini, dan juga orang miskin. Takapak kapu takapak kapu da'matul ba'is, yang akan menghindari dari orang-orang miskin itu kelaparan, al-hazini, yang membuatnya sedih, bima yuqaddimuhu lahu akhuhu mu'min, disebabkan apa yang diberikan oleh saudaranya yang beriman, minal musa'adatil maliyati, dari bantuan harta, liqada'il hajatihi, untuk memenuhi keperluannya, wa tahfifi alamihi, dan juga meringankan penderitaannya. Summa hiya ba'da dalika tuqawwi rawabitil izdimaiyati bainal ghina wal fakiri. Nah, setelah itu saling memberi, maka akan semakin menguatlah hubungan antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya, hubungan sosialnya. Fayas'uru kullun minhuma bil ukhwati, maka akan sadarlah setiap dari mereka, orang miskin dan orang kaya tersebut, dengan
persaudaraan imaniyati karena keimanan, wahia dan dia itu ma'ahada kullihi bersama seluruhnya, toharatun linnafsi membersihkan bagi jiwa, wa tazkiyatun lil mali dan juga membersihkan untuk harta. Zakat mahnya hubungan anak itu membersihkan. Nah tapi lamun misal tadi anu mukmin nu Islam teu zakat, Islam keneh Islam. Namun misalnya anu Islam teu salat teu Islam cek Rasul. Sebab teu aya bedana gitu. Aya bedana. Matakna kenapa iman itu harus ada amal soleh? Karena bukti kan, da iman mah kan amalan hati tidak diketahui kecuali oleh dirinya dan Allah. Nah, untuk membuktikan bahwa dia itu beriman ya harus ada buktina. Naon buktina teh? Yang paling sederhana salat. Sebab zakat mah teu kabehanana bisa kan? Yang punya harta saja, yang berusaha, yang berdagang gitunya. Haji apalagi, saum sarua deui nu geuring teu bisa, anu tersebut teu bisa. Tapi salat mah tong ka manu jag-jag, nu geuring bisa, anu kolot bisa. Bahkan anu tidak bisa apapun kecuali mengisyaratkan mata juga tetap ada kewajiban sholat gitu. Jadi tidak ada alasan. Lari nanya. Amada amatur rabi'ah, adapun pilar yang keempat pahya saumu ramadhana adalah saum Ramadan bin qita'il mu'mini ani syahawatil batni yang memutuskan seorang mukmin dari syahwat perut, wa jinsi dan jinsin jenisnya maksudnya teh seks ya, taqarruban lillahi azza wa jalla untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa saumu madrasatun ruhiyatun dan saum itu adalah madrasah ruhiyah, madrasah ruhiyah sekolah jiwa. Tartafi'u bil abdi min hayawaniyatil ardi yang mengangkat seorang hamba dari kedudukan sebagai kehidupan di bumi, maksudnya bukan hewan itunya, udah hidup kan nih hewan dari kehidupan bumi ila malaikat ila malaikiyatis samai kepada kedudukan malaikat di langit. Fataj'aluhu maka saum itu menjadikan manusia ka malaikatil muqarrabina yang seperti malaikat yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la yaquluna wa la yashrabuna, yang malaikat tersebut tidak makan dan juga tidak minum. Wala ya'sunallaha dan juga tidak bermaksiat pada Allah ma'amaruhum apa yang diperintah pada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun dan juga melakukan apa yang diperintahkan. Nah, kan malaikat gitunya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak jima. Kemudian dia itu taat kepada aturan Allah, tidak bermaksiat. Tah keur saum teh kitu jelema teh. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks, kemudian juga tidak maksiat pada Allah dan sedang melakukan perintah Allah. Tuh, mata siga malaikat nu sok saum. Amun ke setan, ke maling, ke mabok, siga setan. Komplit manusia. Makanya dibiasakan saum itu minimal Senin Kamis tanya, atau kalau misalnya Senin Kamis seueur teuing 8 sabulan, tengah bulan 3 hari tanya. Atau kalau misalnya tambahnya nu tahunan kayak Arafah, Tasyrik Asyura, atau misalnya mau yang remen saum Daud. Biasakan supaya kita itu seperti malaikat. Urang mah kan seperti malaikatnya nu glowing. Daripada hama siga malaikat mah ieu nu sok saum. Sok saum. Kemudian wayagrasu fihi saumu hubbas safaqati wal hanani dan juga menanamkan dengan saum itu kecintaan safaqah itu namanya perasaan hati, wahanani dan juga simpati ala bani insani atas anak-anak manusia, payas uru
bi al mihim, dengan maka dia merasakan dengan telapak tangannya itu, wa yakhussu bi musairihim, dan dia merasakan dengan perasaannya, wa tamtadu yaduhu ilal atoi wasakhoi, dan kemudian memanjangkan tangannya untuk memberi dan untuk kemurahan hati. Walillahi, dan bagi Allah, tilka hikmatu balighatu, hikmah yang sangat tinggi tersebut, alati qolaha Yusufu as-Siddiq, yang telah dikatakan oleh Yusuf yang maha benar. Hina su'ila lima taju'a wa anta ala khazainil ardi, kenapa engkau merasa lapar sedangkan engkau itu mempunyai pendaman-pendaman bumi. Jadi Yusuf itu suka saung, padahal manehna teh ieu menteri keuangan di Mesir tuh. Nyaeta beunghar segala aya, segala aya maksudna mah. Faqala asya ida ana sabi'tu, aku takut kalau aku itu kekenyangan, an ansal ja'i'a, aku akan melupakan rasa lapar. Wa ya laha min hikmati, dan wahai bagiku dari hikmah, faqad kasiron minal mawaid, karena kalau aku lupa terhadap lapar, aku akan kehilangan hikmah-hikmah yang banyak dari nasihat-nasihat. Jadi kalau kenyang itu kan malas, kemudian membuat tumpul otak, tidak mau berpikir, kemudian juga malas bergerak, malas beribadah. Tapi kalau kosong perut itu lebih banyak hikmah, merasakan empati, ya lebih cerdas, pakai ngomongin, kemudian syahwat lebih menurun. Nah, itu salah satunya dengan saum. Ama da'amatu khamisatu, adapun pilar yang kelima, fahiya al-hajju li baitillahil atiq, adalah haji menuju Baitullah al-Atiq yang tua. Dari rumah Allah yang paling tua itu adalah Ka'bah. Alladzi yaltaqi fihi mu'minuna, di mana ketika haji itu orang-orang mukmin bertemu fi mu'tamiril alimis sanawi, pada penjuru alam tahunan, sanawi tahunan. Yaltaquna fihi ala ta'atillahi, yang mereka bertemu pada tempat tersebut pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang panggih jeung jelema dina sarua ketaatan gitu. Nah, bedanya orang panggih jeung jelema lain ke dinu ketaatan. Pangariung, ke konser, atau ke anu jogging kan eta beda. Jeung amun keur salat, keur ibadah. Wa yatadar risuna fihi awdu'ahum wa masolihahum, dan mereka saling mempelajari kondisi-kondisi mereka, wa masolihahum, dan juga cara-cara kemaslahatan mereka. Nah, salat oge kita merhatikeun aya nu utek-utekan, balan euy. Keur dieu teh nya keur utek-utekan aya balan. Termasuk merenanya lamun kan lila di temusna salatna pernah kejadian orang Indonesia mah sarokaat teh sujudna 4. Nah 4 na nyalila teuing geus can acan. Jadi lain 4 gitu maksudna teh ieu nyalila teuing teh mana can Allahu Akbar ningali acan gede. Kayak gitu. Jadi saling mempelajari gitu. Mempelajari. La yatamayyazu fihi ginan an fakirin, tidak ada goniunnya, goniun an fakirin, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang fakir. Kabehanana pakai baju yang sama, beribadah dengan cara yang sama, ngadeng didinya beribadah. Wala amirun an ajir, juga pemimpin atau misalnya dunungan atau atas karyawannya, ajir itu yang diberi upah. Al-kullu bil libasin wahidin, semuanya memakai baju yang sama, kain ihram.
Yatasyabahuna bi ahlil mahsyari yaumal qiyamati. Itu adalah perumpamanya menyerupai ketika orang-orang nanti berkumpul di padang mahsyar. Nah, haji itu adalah Arafah nu pokona. Pama ajmalul islami, maka alangkah indahnya Islam itu. Wa ma asma, dan tidak ada yang lebih jelas penyebutannya. Faraiduhu, kewajiban-kewajiban, wa arkanuhu, dan rukun-rukunnya. Jadi kalau orang tasawuf itu, kita itu ke Ka'bah itu ibadah haji mencari Allah. Apakah setiap yang beribadah ke Ka'bah mencari Allah ketemu dengan Allah? Nya. Tidaknya. Tak di ditu teh aya anu di tower we, di hotel we gitu nya. Bisa mangmuruhkeun eta na oge. Tawafna mangmuruhkeun we. Nah, balanja gitu. Nah, maka kata orang tasawuf, kalau misalnya orang yang pergi ke sana saja belum tentu ketemu Allah, ya undang saja Allah ke rumah kita. Kalau kita caranya dengan menghadirkan apa yang diridhoi oleh Allah. Gitu caranya orang tasawuf. Kenapa? Karena perintah kewajiban untuk ibadah haji itu justru ternyata kebanyakannya bagi orang-orang yang tidak bisa ibadah haji. Rugi atunya. Nah, makanya undanglah Allah, kata orang tasawufnya, kalau kita belum berkesempatan untuk menemuinya di Baitullah. Karena tidak semua orang yang ke Baitullah juga menemukan Allah. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan yang mengundang Allah di rumahnya akan bertemu nyata sepertiga malam terakhir, sholat tahajud. Itu teh Allah sedang menghadap kita. Atau misalnya sedang sholat, karena sedang sholat itu Allah itu sedang berhadapan dengan ilmunya dengan kita. Makanya sebutnya itu munajat. Sampai-sampai kalau misalnya ada pasir yang menempel, itu lebih baik jangan diusap karena menghilangkan fokus konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadis ke-37 selesai ya, tentang qawaidul Islam wa arkanuhu. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Cekap insyaallah kita lanjutkan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.